Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai materi animasi 10 AN3. Ya, di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran kelas 10 animasi yaitu mengenai skenario. Oke, kita masuk ke dalam materi kita. Oke, ini materi teknik dasar proses produksi pada industri animasi yang masuk ke dalam CP4. Ya. Awalnya kita harus mengetahui apa itu dimaksud dengan pipeline animasi. Pipe itu seperti apa namanya pipa, ya pipa panjang. Jadi satu pipa dengan pipa yang lainnya saling berhubungan. Jadi antara yang satu bagian dengan bagian lain itu saling berhubungan. Nah, di sini nama pipeline animasi itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Hari ini Ibu akan membahas di praproduksi terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke dalam produksi dan pasca produksi. Oke, di dalam praproduksi itu ada beberapa tugas yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya ide cerita, ada skenario atau naskah, ada konsep art. Konsep art ini terdiri dari karakternya atau backgroundnya, dan storyboard, dubbing awal, musik, dan sound effect. Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah skenario. Dalam pembuatan skenario, sebelum skenario terbentuk harus ada yang namanya ide cerita. Apa tuh ide cerita? Karena sebuah film animasi itu, kalau tidak ada ide cerita, ya nanti kita akan bingung. Kita akan membuat film apa. Jadi kita harus mempunyai konsep apa ide ceritanya. Ya, mungkin juga bisa ide ceritanya mengenai kemanusiaan, kebudayaan, pendidikan, kemanusiaan yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, setelah kita mendapatkan ide cerita, maka kita membuat skenario. Di dalam skenario, ya, itu ada beberapa elemen teknik yang ada di dalam skenario yang harus kalian ketahui. Yang pertama, itu namanya scene heading. Nah, scene heading ini berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang waktu dan tempat sebuah adegan terjadi. Kapan waktu adegan itu terjadi? Apakah siang hari, sore hari, malam hari, ataukah kejadian itu di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau di dalam rumah kita kasih kode INT atau internal, kalau seandainya di luar rumah kita kasih kode eksternal atau EKS titik. Setelah itu di dalam elemen teknik skenario berikutnya ada yang namanya general description. Ini berfungsi untuk menjelaskan deskripsi visual dari scene heading. Visual, apa sih yang kita bisa lihat dari situ? Oh, contohnya misalnya karakternya sedang ada di dalam rumah, gitu ya, sedang duduk dan sebagainya. Itu harus diberikan penjelasan. Lalu berikutnya ada karakter. Ya, siapa sih tokohnya? Sedang apa sih dia? Gitu kan. Terus ada parentikal, keterangan perasaan atau gestur karakter. Apakah karakter itu sedang nonton TV atau karakter itu sedang bersedih? Ya, itu ada di dalam skenario. Yang berikutnya ada shoot, pengambilan kameranya, angle kameranya. Kamera itu diambil apakah full shoot di dalam ruangan, ataukah medium, ataukah close up, ataukah ekstrim. Ya, nah itu juga harus dijelaskan di dalam skenario. Lalu berikutnya ada transition, bagaimana visualisasi perpindahan satu scene ke scene yang lain. Ya, misalnya awalnya karakter tersebut ada di dalam ruangan terus berpindah ke ruangan yang lain. Ya, kita bisa lihat contohnya dari skenario. EXT itu artinya eksternal. Suatu tempat pada siang hari, pemain, kuci, tong-tong, tagor, ijo, POV-nya tanaman tomat yang berjajar di situ, buahnya terlihat kecil, cuma sebesar kelereng dan agak keriput, layu, lalu tampaklah kucing yang bengong menatap tanaman miliknya. Lalu tangannya terulur untuk memetik buah tomat itu dan memperhatikannya lebih cepat. Nah, dari sini kita bisa membayangkan di situ ada kejadian seperti apa, ya, bisa kita gambarkan dengan skenario. Lalu kucing, lagi-lagi tomatku tumbuh sangat kecil dan layu. Padahal aku kan sudah kasih pupuk dan siram setiap hari. Ya, itu ada ucapan atau mungkin di dalam hati si kucing itu berbicara. Tanpa sepengetahuan Kuci, di belakang dia, Tongtong dan Tagor tampak menahan tawa sambil berbisik. Ijo yang juga di samping mereka tampak bengong. Dia mau membuka mulutnya, tapi Tagor dan Tongtong buru menutup mulut Ijo sambil ngasih tanda dengan menempelkan telunjuk mereka di bibir.
Ijo mengangguk-angguk. Mereka lalu melepaskan bungkaman mereka di mulut Ijo dengan berjinjit. Tong-tong dan Tagor tampak mulai mengikuti Kuci. Ijo yang terlihat bingung, mengikuti teman-temannya tanpa mengerti apa yang dibicarakan oleh Tong-tong dan Tagor. Dari penjelasan seperti ini, ya, kita sudah bisa melihat atau bisa menggambarkan, ya, ada kucing yang sedang menatap tomatnya yang tumbuhnya sangat kecil dan layu. Lalu kita melihat di situ ada Tongtong dan Tagor yang menahan tawa, yang mungkin juga si Tongtong dan Tagor ini sedang apa namanya mengerjai gitu ya, iseng kepada kucing mengenai tomat-tomat yang ada di situ sebenarnya sedang diapakan gitu ya. Nah, dari situ nanti bisa kita gambarkan melalui storyboard. Oke, mungkin untuk skenario ya yang bisa Ibu sampaikan mungkin sampai di sini. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam praproduksi selanjutnya yaitu storyboard ya. Kalau kita lihat di sini ya, skenario, konsep art dan storyboard. Ya, kalau memang tidak ada dipertanyakan, silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan skenario-nya. Oke, mungkin pembelajaran kita video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.